Untuk ini motivasi juga. Oke. Bahan edukasi, bahan edukasi. Waktu masa-masa puber saya itu di kelas 7 lah. Di kelas 7 itu saya sempet ada di lingkungan yang negatif. Ngobrol pakai tolong. Menurut saya bukan menurut saya, memang negatif. Seperti yang hiburan malam gitu. Hiburan malam yang negatif, yang nggak bisa dijelaskan lah. Udah tahu pasti udah tahu yang kayak gimana sih yang negatif, tapi yang kayak minuman mungkin ya lebih tepatnya. Ya, Cara minuman. Ya, malam moto. Apa itu Ya. mereknya? Gunung. Iya. Gunung Aqua dong. Teh poci. Itulah. Oh, mereknya. Mereknya apa? Orson. Biasa orang tua. Pede. Orang tua. Ya, orang tua kayak gitu. Sempat di lingkungan negatif, terus saya berubah itu di kelas 9. Di kelas 9 udah apa ya? Tobat. Bukan udah tobat. Ya, lebih tepat udah tobat dan udah menghindar dari pertemanan yang toksik. Menghindar. Yang bawa ke arah nggak baik lah ya. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Terus saya Siapa emang yang ngebawa siapa? kalau ngebawa sih nggak ada. Diri sendiri ya. Ini dah. Diri Masalah sendiri. yang over. Berarti diri sendiri dong. Iya, diri sendiri. Jangan-jangan lu yang ngajak orang. Pernah sih. Banyak berarti. Gak banyak, cuma ada lah. Ada. Masa-masa puber itu. Hmm. Terus saya berubah di kelas 9. Di kelas 9 saya menghindar dari lingkungan yang toksik. Saya bersekolah juga berbeda dari lingkungan saya. Lingkungan saya ke A, saya ke B. Lebih tepatnya saya di lingkungan yang benar-benar lumayan ya. Emang ada yang toksik, cuma ada juga yang nggak pasti setiap lingkungan. Saya ngambil yang lumayan nggak terlalu ramai dengan orang-orang toksik itu. Di situ saya udah berbeda itu pemikiran saya. Jadi udah mulai sadar Pak Joni. Iya. Lebih tepatnya kayak gitu. Jadi, Dari situ. Iya, dari kelas. Nah pasti kan ada hal yang memang apa ya, Pak Jo ingin lebih baik tuh. Karena apa tuh? Atau ingin dari sendiri tanpa sebab? Pasti ada dong sebab. Sebenarnya kalau saya sih nggak ada sebab ya, lebih tepatnya. Atau pernah mimpi gitu, mimpi? Nggak mimpi. Lebih tepatnya saya ngobrol sama saudara dari bapak yang mengarahkan saya untuk mengejar pendidikan gitu. Orang pinter bapaknya. Saudara bapak itu. Dukun. Bisa dibilang ya orang pintar dia. Dia dengan lulusan terbaik. Oh, Ada. Iya Iya. biasa. Benar. Berarti akademisi. Akademis. Di situ saya udah mulai berubah. Itu saya ketemu di kelas 9 di SMP. Saya itu udah diarahin untuk sekolah, untuk mengejar sekolah yang apa ya, yang menurutnya lebih baik. Ya, saya lanjutin di SMK. Di SMK jurusan OTKP. Apa tuh? Otomatisasi Tata Kelola Perusahaan. Otomatisasi tata kelola perusahaan. Itu saya di OTKP. Di situ saya belajar. Nah, di situ juga saya mendapatkan apa ya? Meyakinkan diri saya bahwasanya saya apa ya? Harus mengejar pendidikan gitu. Katanya sempat dibully juga ya di SMK itu. Di SMK. Pernah jadi bahan bulian. Di SD. Oh di SD. SD. Tapi SMP SMA enggak? Enggak. SMP, SMA enggak. Karena apa SD. itu ya? Karena Jelek. jelek ya. Apa Mungkin ya? ya. Mungkin. Sepatunya jelek. Sepatu ya. Baju kan lusuh atau kayak gimana? Oh itu ya. gitu. Oke. Apa? Dibully karena apa? Dibully karena saya Berak di celana. SD. Di pojok. Hah? Iya gitulah. Oh sempat berak di celana. Di pojok, biasanya di pojok. Ada teman saya juga. Jadi waktu SD apa? Enggak. Di pojok. Emang nggak ada toilet di sana? Itu mah ciri sih lebih tepatnya. Apa maksudnya? Ya ditanya, makanya saya waktu SD sempat dibilang orang nggak ciri itu ya. Apa tuh? Disebutnya apa?
Kapecirit itu yang berak di sana nggak sengaja. Oh, disebutnya kapecirit. 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 Ya, orang. Ada sebutan. Ya, itu nggak itu. Pajo kapecirit gitu. Nah, iya gitu. Oh gitu. Waktu SD waktu kelas 2-an. Oh, jadi sebutan Pajo itu udah lama. Kalau Pajo di lingkungan kampus nih. Di lingkungan kampus Oh. dipanggil Pajo. Kalau dulu apa? Sebelumnya Buluk. Buluk. Ya, Buluk. Tapi emang lebih cocok buluk kayaknya nih. Kordes. Kenapa kok bisa buluk sih? Gak tahu itu. Kok bisa Buluk ya? Kalau saya orang kata gini. Kok bisa buluk? Iya. Padahal glow up gini ya. Gila, Pak. Gila parah. Dari endorse orang pinggir nelayan gimana cakepnya? Orang pinggir pantai sorry, bukan nelayan ya. Berarti buluk apa tadi? Buluk. Buluk aja. Enggak, buluk apa tadi berak di celana tuh? Oh, itu mah kepecirit. Kepecirit. Itu namanya. Buluk kapecirit gitu. Enggak, itu mah waktu SD. Kalau masa SMP SMK buluk. Oh. Ya kan lingkungan berbeda. Iya kan kapeciritnya waktu SD, Iya. apa namanya disebut kapeciritnya waktu SD. Iya. Berarti buluk kapecirit gitu Nah, diledekin waktu ya? SD belum buluk katanya. Belum, Oh, belum. belum. Waktu di SMP SMK buluk. Waktu SD Apa ya? Kepecirit. Enggak. Apanya? Masih Disebutannya. sebutannya. Panggilan tuh nya. Kepecirit. Oh, kamu cerita aja. kapecirit. Pajar kepecirit gitu. Pajar Oh, kapecirit. Pajar. Pajar Kelas kepecirit. berapa itu? Kelas berapa? Kelas 2 lah. Dua. Gue SD. Ya. Lu masih inget nggak orang-orang yang ngatain lu dulu tuh? Masih ingat bisa ada kotaknya lagi. Oh, masih ada. Tapi Iya. lu kayak dendam atau Coba, dengki ya? coba bilang ke kamera. Iya. Coba. Sehat-sehat lah. Respect. Keren, respect. Jadi saya memantapkan di kenapa saya memantapkan pendidikan lagi kan? Saya karena ya mendapatkan lingkungan yang lebih baik aja gitu. Ya tepatnya gitu. Jadi ada arahan untuk harus mengejar pendidikan lagi. Kalau mau nggak mau ya memang harus mengejarkan pendidikan. Itu di lingkungan waktu saya kelas 10 sampai kelas 12. Kelas 10 sampai kelas 12. Iya. Tapi emang itu udah langkah yang baik sih Iya. menurut saya. Keren. Udah kuliah sekarang. Iya. Terus Pak Jo pernah nggak ngajakin temen-temen khususnya teman-teman nelayan atau anak-anak nelayan untuk kuliah? Yang di kampung lah ya. Iya, yang di sana. Oh, pastinya pernah dong. Pastinya pernah saya untuk mengajak lebih lanjut berpendidikan gitu kan kepada orang-orang sekitar saya yang di kampung saya untuk mengejar pendidikan. Saya bukan beberapa, jadi yang saya kenal aja, yang saya kenal di lingkungan saya benar-benar mengajak untuk mengejar pendidikan lagi. Karena kalau nggak mengejar pendidikan mau ngapain? Seandainya mau di laut, ya kan, yang tahu sendiri penghasilan juga nggak tentu. Ya bisa aja penghasilan itu tidak sama sekali mungkin. Sering saya mengalami di nelayan misalnya. Sentuh. Nah, saya pernah mengalami, bukan pernah lagi, sering kali kosong. Itu ibaratkan nggak dapat apa-apa, nggak dapat sama sekali. Jadi itu ya udah, tenaga kita terbuang sia-sia. Ya itu yang saya alami. Jadi ngapain seandainya nggak lanjut kuliah, Terus setelah lulus nanti lulus mau ngapain Pak Jo? mau ngapain? Pastinya ya memikirkan diri sendiri dulu, maksudnya agar memantapkan diri sendiri gimana Baru depannya. orang lain itu. Nah ya, Luar biasa. seandainya kita belum memantapkan diri sendiri, kayaknya nggak cocok lah untuk mengajak orang lain. Iya. Tapi sejauh ini ada nggak teman Pak Jo yang gue pengen kuliah lah, ibaratnya pengen kuliah gitu, ada nggak? Ada salah Oh, satu. Itu satu kelas sih, ada satu kelas kan. Saya juga ada info yang bisa lah, yang bisa masuk gitu kan, yang bisa memudahkan, insya Allah. Kepikiran nggak mau merubah apa namanya? Lingkungan Ya, lingkungan di sana. pastinya kepikiran gitu, tetapi juga sulit untuk dirubah karena Kenapa? udah apa ya,
Tapi bukan nggak bisa dong. Bukan bisa, cuma memang udah kulturnya gitu. Jadi orang nelayan, orang di sekitar saya tuh ya udah nelayan aja gitu. Secara otomatis dia siklusnya Iya. gitu-gitu. Nggak gitu ya. mungkin memberikan inovasi dan lain-lain. Sudah di lingkungan saya sudah mengajak lebih memantapkan dan memantaskan diri sendiri gitu, ketimbang kita apa ya, penghasilan yang tidak menentu. Karena memang penghasilannya juga bisa bisa dikatakan lumayan. Kayak semalam itu bisa 500.000, 1 juta, 3 juta, 5 juta dalam satu malam itu bang. Dalam satu malam memang bisa, cuma itu sulit untuk mendapatkan itu. Iya. Butuh tenaga yang ekstra, butuh yang tenaga yang benar-benar kuat gitu. Emang Pak Jo cita-citanya mau jadi apa sih? Kalau saya cita sebenarnya saya sih lebih ke Jadikan. bukan dong, Jadi ini jadi manusia yang benar aja gitu. Jadi nggak cita-cita Iya, profesi, benar, profesi pengennya profesi. Kalau profesi. Saya nanya profesi. Ya, kalau profesi itu lebih ke Nelayan. Sekarang udah jadi nelayan. Jadi apa, Jo? Apa mau jadi nelayan atau nggak apa-apa? Oh, jadi polisi nelayan. aduh Pola air ya. air benar. Walaupun nggak tahu buat apa ya. Kalau Terus saya terus cita-cita enggak? untuk ke depan, keinginan pasti ya lebih ke analisis accounting gitu kan. Analisis Analisis data. Iya. Sebagai analis data. Ya, kan. Lebih ke depannya situ. Analis di accounting. Apa yang mendasari sehingga Pak Jo pengen kayak gitu, jadi analis data kayak gitu? Ya, saya juga di jurusan yang bisa mengarahkan ke bidang tersebut. Iya, saya juga apa mau pelajari lah. Jadi ya sebisa mungkin harus di situ. Ya, Siapa manusia yang paling berpengaruh menurut Pak Jo? paling berpengaruh nenek. Nenek. Ya. Masih Nenek ada. meninggal di kelas 11. Itu ya memang aku pengaruh. Nenek, orang tua. Ya saya makasih. Makasih. Nenek Iya, nenek. paling berpengaruh itu. Ya, Public figure apa yang Pak Jo sukai? Public figure siapa yang Pak Jo sukai? figur ya. Siapa ya? Bapak presiden kah atau Bapak gubernur kah? Siapapun itu. Nggak ada sih bang, boleh. Nggak ada sih untuk sekarang. Jadi ya sama aja. Nggak ada yang gue ini harus seperti dia gitu. Enggak, cuma disukai doang. Sudah kalau disukai, public figure. Oh dia Yunda. Mau dia Yunda. Kenapa? Suka aja gitu liatnya. Lu juga karena apanya? Kenapa? Lihat yang mana sih? Suka aja Mau kalau. dia Yunda. Apalagi saya kan suka nonton film ya. Jadi saya Film apa tuh judulnya? Yang mana? ya Prokertas. Prokertas. Prokertas itu yang dulunya sama, apalagi sama Adipati ya. Itu udah serasi banget. Jadi lu menghayati di situ. Ya. Bukan menghayati lah bisa dibilang. Berasa kayak Adipati. Waduh, ya. Tapi kalau momen terakhir tuh boleh tuh. Pak Jodol Ken. Kenapa? Momen terakhir kenapa? Gimana? Bagian Emang terakhir. kenapa, Bang? Kan referensi Pak Jo. Versi lu. Di film di Prokertas di part 2 itu di Wadiah Yunda adegan sama Adipati itu epic sih. Yang Pikir gimana? epicnya dua orang sahabat yang 2 tahun berpisah di pertemuan kembali di tepi pantai. Ini Kalau film 5 cm kan pertemuannya di gunung itu kan, tapi ini di pantai itu ya. di pantai, di tepi pantai. Nelayan banget lu ya. Emang udah Pelaut banget. menjiwai jiwa nelayan.
biasalah ada adegan yang romance kan. Kayak gitu. Mantap banget itu ada Coba praktekin sama Mik. Gitu ya. Aduh. tapi kalau mode Yunda memang bagus ya menurut saya, jadi kayak Apa dia yang juga bagus ya? mengejar berpendidikan juga Oh iya sampai iya S2 kan. iya. Sampai S2 Keren. keren Mau di Ayunda itu keren. keren. Oh saya sih lebih ke mode Yunda ya, coba aja di saya Kalau musik musik Roma Irama. musik iya dong Pak, musik itu lebih ke Sumbang. Doel Sumbang. Iya. Oh, Sumbang legend. Legend. Yang- Apalagi lagu-lagu nasionalnya Sundanya boleh tuh. Coba gimana lagunya gimana? Yang liriknya yang liriknya tahu dikit aja. Linggo aja linggo. Iya, lirik. Linggo 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 linggo. Gitu aja. Linggo apa emang? Linggo apa ya? Lupa saya. Ada lah. Harusnya tahu Jo, Iya. lu suka nggak tahu. Parah ya. Parah sih. Tapi Kacau. tapi suka sih kalau ke Doel Sumbang. Kayak dia bisa Jawa, bisa Sunda, bisa nasional. Dia, the best lah pokoknya. The best ya. Ya. The best of musician. Multitask. Iya. Keren benar. keren. Keren. Tapi Pak Jo selama ini masih hidup kan? Sebenarnya saya tuh udah mati kalau dibicarakan hidup atau enggak, udah mati. Cuma ada cumanya pasti. Enggak ada, udah mati. Ya, Udah mati. Kenapa bisa udah bisa dibilang mati ya. Tuh kayak gitu tuh. Bisa matinya gara-gara itu tuh. Bener, itu bisa dibilang nggak diangkat. Gitu bang. Gitu. maksudnya. Oke, boleh. Makanya saya diam itu. Bebas. Di sini nggak ada yang berani menyalahkan. Makanya saya diam itu memang karena tidak pernah dianggap gitu kan. Oh, gitu. Iya. warna kesukaan Pak Jo apa sih? Ah, Warna kesukaan Pak kalau Jo. warna lebih ke Hitam. udah hitam. Ganti dong. Jangan hitam mulu. Hitam itu lebih ke apa ya? Kalau menurut saya Mati. bukan mati, lebih ke orang nggak percaya diri gitu ya. Kalau hitam. Iya kalau hitam. Wah. Jadi Lu maksudnya bersembunyi mulu, kenapa gitu? maksudnya Apa suka ini? gelap gitu? Suka gelap tuh suka orang-orang yang di pinggir, di pojokan gitu. Hitam itu, hitam tuh. Nggak termasuk. Kalau saya lebih ke warna Lu sukanya apa Jo ini? putih. 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 Kenapa putih Jo? Kan putih itu cepet kotor katanya. Cepat kotor tapi bisa dibersihkan bang. Suka Walaupun putih. saya nggak pakai baju putih ya. Tapi kamu tuh kebayang kalau pakai kemeja putih. Contohnya ya. Kontras. Kayak dicacak. Oke. Kita masuk ke segmen tanya ada yang nanya-nanya Jo. Kita punya platform di TikTok. Oke siap. Di TikTok ada platform kita namanya Ngolor, di Instagram juga ada, di Facebook juga ada namanya Ngolor. Oke siap. Segmen tanya dari AA Embrut. Nanya, Pak Jo udah punya pacar belum sih? Waduh, kalau Oke. pertanyaan yang dalam banget ya. Tanda tanya Pak Jo tiga. udah punya pacar belum sih? Wah, pertanyaan yang itu kaki itu. Wah, gila. Pertanyaan. Ini saking legendnya lu di konten-konten kita. Pertanyaan yang menurut saya yang nggak harus dipertanyakan lagi ya. Sebenarnya gitu. Nothing. Ya, lu punya pacar nggak bro? Nothing. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi mau pacaran? Kalau mau kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Sama lawan jenis kan? Ya, iya dong. Bang. Oh. Walaupun gue belum pernah pacaran, Tapi untuk sekarang lu pengen pacaran apa enggak? Untuk sekarang. untuk sekarang nggak tahu tuh bang. Benernya. Nggak Kalau dibilang mau pacaran atau enggak, jadi kayak ambigu gitu, mau nggak mau. Iya. Jadi kalau Maunya karena apa, enggak maunya karena apa? nah, kalau maunya pasti ya karena mau apa ya? Kalau dibilang kenapa Iya. mau pacaran ya, gitu kan? Pastinya lebih ke ih, ada orang yang suka sama saya anjing gitu kan? Kan lu udah kayak Iya. hati dong. Kalau dibilang nggak mau pacaran, kenapa nggak mau pacaran? Apa pacaran?
Gimana? Dibisikin dong. Apa? Buat tahu pacaran. Gak ada manfaatnya gitu ya. Manfaatnya pasti ada. Oh. Semua Yang terjadi di depan interaksi dunia ini. ya, semua interaksi itu pasti ada manfaatnya, walaupun negatif juga pasti ada. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak Jo suka sama musik apa? Udah kejawab tadi ya. sudah. Pak Jo suka sama musik apa? Pak Jo ini bintangnya apa sih, Kak? Oh, Apa bintang? Bintangnya? Sagi. Sagittarius. Iya, Asik. Sagittarius. Sagittarius. Biasanya Sagittarius gimana sih, Jodio? Saya nggak ngikutin ya, cuma Nggak ngikutin ya? tahu aja ya. Apa? Kira? Apa? Red flag. Efek ya? Oh gitu. Gue juga nggak hafal banget Hafal sama ya? Iya, bener, jodoh-jodoh maaf. gitu. Saya juga nggak tahu ya. Mungkin lagi apa lagi? Apa tuh? Ya harusnya tahu lah lo. Iya, walaupun tahu tapi kan nggak ngikutin. Oh ya udah kalau ngikutin. Nggak ngikutin, Pertanyaan ngikutin berikutnya. bintang-bintang gitu. Pak Jo itu pekerjaannya apa sih? Udah dijawab. Pak Jo itu pekerjaannya sebagai nelayan dan juga sebagai mahasiswa. Pertanyaan berikutnya. Pak Jo Apa nih? Pak Jo pernah mandi nggak sih? Oh, siapa itu yang bilang, Bang? Aduh, kasus itu. Dari @bingkemet. Kalau dicari Pak Jo pernah mandi? Bukan gua, Jono. Kalau nggak percaya. Ada jahat banget orang ya. Pak Jo ini pernah Ya. mandi nggak sih? Kalau di ruang mandi itu bisa dibilang seminggu kan atau dia? Yo, mandi sehari 2 kali bukan seminggu. Iya terus kenapa? Iya, seminggu kan ada 7 hari. Iya, iya benar seminggu ada 7 hari. Iya benar. Ya, terus? Seminggu ada 7 hari, sebulan kadang 30, 31. kadang 29, kadang 31 ya. 32 ada nggak? Nggak ada. Nggak Ada sih. Ada. Nggak ada dong. Nggak ada dong. Kalau mandi bisa dibilang 1 hari itu cukup 2 kali. 2 kali. Itu kalau Pagi sama malam, apa sama sore? biasanya kalau sekarang sih pagi Yang ya. aman. Malam 2 kali. Malam 2 kali nggak? Malam nggak. Kalau malam subuh mungkin ya. Subuh mengejar waktu. Biasanya Tapi gitu. kurang meyakinkan lu mandi subuh. Begitu sih. Mengejar waktu, Bang. Oh ngejar waktu. Biasanya gitu. Biasanya kalau habis ada kegiatan malam mandi. Oh. Kegiatan malam biasa. Tapi nggak pernah kan sampai nggak mandi mas 1 hari? Pernah sih. Sering. Nggak, itu kan kalau lagi sakit tuh. Biasanya kalau lagi benar-benar drop banget tuh ya, drop. Gila. Ngapain mandi kan? Saking malesnya mandi. Oh Pak Jo pernah sakit? Oh. Sakit itu rasanya seperti apa sih? Rasa sakit tersendiri itu gimana ya? Next. Ke pertanyaan berikutnya dari Abu Vertigo, @Abu Vertigo bertanya, tanyain dong ke Kak Pajo, pernah nggak nyebrangin orang tapi orangnya nggak mau nyebrang? Pernah nggak Pernah nggak, nyebrangin orang yang nggak pernah nyebrang? Pernah lah. Kemarin itu, sumpah kemarin di hari Selasa malam sama Iya. saya sama teman ada ceritanya ada kakek pengemis kakek yang pengemis itu kelihatannya mau nerbang gitu. Ini serius nih? serius kelihatannya dia tuh mau nyebrang ya ke tepi jalan yang di ujung. Saya kira dia mau nyebrang, saya tanya kan, saya tanya mau nyebrang Pak, nanti saya itu kan saya lontaran gitu. Ternyata dia tidak mau nyebrang, dia sedang tunggu angkot. Tunggu angkot dia mau pulang. Kalau saya nyebrangin aja itu nggak balik dia. Ya. Oke, thank you semuanya yang udah bertanya. Pak Jo tetap menjawab. Oke, ada lagi nih. Cukup, pertanyaannya cukup. Sekarang ini acara buat lu tutup Jo. Oke. Tutup. Aduh, lu udah di telepon. Baik, terima kasih kepada Bang Formen untuk sesi acara ini, sesi podcast ngolor pakai kolor, ngobrol pakai kolor. Biasa.